Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ukhti fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian di kesempatan perdana ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah di-share di grup tentang biodata saya sebagai narasumber pada kesempatan ini. Tapi tidak ada salahnya kalau kembali saya mencoba untuk menyampaikan atau memperkenalkan diri kepada ukhti sekalian yang bergabung di dalam kajian grup WA ini. Nama Daud Badarudin. Saya lahir di Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tanggal 29 Desember 1971. Jadi insya Allah dalam beberapa bulan lagi saya memasuki usia yang ke-50 tahun. Jadi usia yang tidak muda lagi tentu, ya, memasuki hitungan setengah abad. Status perkawinan, saya sudah menikah dengan 7 orang anak, 6 putri dan 1 putra. Adapun aktivitas keseharian saya sebagai karyawan swasta dan aktif juga di dakwah yang sudah saya geluti sudah sekian tahun, tetapi tahapannya masih belajar. Hobi setiap hari selain memang membaca dan juga hobi saya sekarang jogging atau lari. Mungkin itu perkenalan dari saya sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini.
Baik, ukti fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Sama-sama terlebih dahulu kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat dan hidayah yang selalu masih diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan amal-amal ibadah serta kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula pada malam hari ini Allah yang mengatur semuanya sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat media sosial ini, tidak bisa langsung tatap muka, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dan semangat kita untuk terus-menerus belajar agama, karena belajar agama ini merupakan satu kemestian, merupakan satu kewajiban bagi kita, dimanapun kita berada, situasi kondisinya bagaimanapun, kita selalu berusaha untuk memaksimalkan belajar dan terus belajar. Karena belajar agama ini, kalau kita hanya sekedar sambil lalu, pasti juga hasilnya tidak bisa maksimal. Belajar fokus saja butuh ketekunan, butuh yang namanya kesungguhan. Sehingganya kalau hanya sekedar kita menjadikan belajar agama ini sambil lalu, maka juga bisa dipastikan akan sulit kita menerima pelajaran atau ilmu secara maksimal. Jadi sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas hidayah-Nya, hingga kita bisa melakukan upaya-upaya perubahan perbaikan diri kita, upaya perubahan perbaikan pribadi-pribadi kita ke arah yang jauh lebih baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita mempelajari agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan kepada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi hamba-hamba yang selalu berupaya mendekatkan diri dan menjadi orang-orang yang taat dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW ini mampu menghantarkan diri kita sebagai hamba-hamba yang insya Allah mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir, sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya ketika kita berselawat, ketika kita selalu mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah, anjuran-anjuran syariat yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, ada janji Allah dan Rasul-Nya untuk kita mendapatkan syafaat atau perlindungan kelak nanti di yaumil akhir. Mutifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini sama-sama kita mencoba untuk memahami sifat-sifat daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bersyukur pula bahwa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari di mana
kekasih Allah, manusia agung, manusia pilihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, yang merupakan bulan kelahiran beliau, yang tentunya banyak manfaat, ya, banyak hal-hal yang dapat kita ambil, dapat kita jadikan ibrah, dapat kita jadikan pelajaran untuk perbekalan kita menjadikan hamba-hamba yang selalu berupaya mengistiqomahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui momen Rabiul Awal ini, kita mencoba untuk sama-sama sedikit demi sedikit memahami dan memaknai sifat-sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan atau contoh yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang dapat mengingat setiap saat. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani sifat-sifat daripada Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana yang kita mahfum bersama bahwa ada beberapa sifat-sifat Rasul yang sudah familiar bagi kita. Setidak-tidaknya ada 4 sifat-sifat yang dimiliki, wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul bahkan. Dan secara khusus Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat ini. Apa saja yang menjadi sifat-sifat Rasul itu? Yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amanah, yang ketiga at-takbir, kemudian yang keempat patonah. Siddiq bermakna jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, dan patonah kecerdasan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berikut mari kita coba bahas satu persatu. Apa itu siddiq, apa itu amanah, apa itu tablik, dan bagaimana patonah. Baik, ukhtifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan materi kita. Satu persatu kita coba untuk memahami 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita pahami dan harus kita yakini terlebih dahulu adalah bahwa Nabi dan Rasul itu sama seperti kita, manusia seperti kita. Jadi sekali waktu Rasul bisa bersedih, sekali waktu bisa bergembira, bisa tertawa, tersenyum, sedih, menangis, sebagaimana apa yang kita rasakan. Artinya, Allah ingin membuat percontohan kepada kita, umatnya, bahwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah adalah manusia pilihan,
tetapi dia juga sama seperti kita manusia, yang kesehariannya sama seperti kita. Cuma yang menjadi kelebihan Rasulullah Muhammad SAW bahwa beliau ini terbebas dari yang namanya dosa, terbebas dari yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik, tindak tanduk, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW ini terkontrol langsung di bawah kendali, petunjuk, hidayah, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai bentuk jaminan Allah bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini dapat dijadikan suri tauladan contoh yang baik, diabadikanlah oleh Allah di dalam banyak ayat, khususnya di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya bacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallahi katsira. Jadi Allah mengatakan bahwa suri tauladan, contoh yang baik itu terdapat di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, as-siddiq, jujur. Kita kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia merupakan manusia pilihan, manusia agung, manusia yang terseleksi sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia ditetapkan oleh Allah sebagai kekasihnya, sebagai pesuruhnya yang membawa risalah, yang membawa kebenaran, yang mampu mengeluarkan kehidupan manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban ilahiyah. Dan bersyukur kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang mendapatkan hidayah itu. Sehingga kita berupaya untuk terus-menerus berbenah diri, memperbaiki diri, untuk mempertahankan hidayah yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah itu. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang pertama as-siddiq. Beliau itu dikenal dengan kejujurannya. Sebagaimana yang kita tahu di dalam sirah bahwa Rasulullah SAW masa mudanya, masa remajanya, dia sudah terkenal jujur. Ketika itu Rasulullah baru berusia belasan tahun, masih remaja, tapi sudah ikut serta di dalam perdagangan. Di situ sudah menampakkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sifat kejujurannya. Jadi Rasulullah kalau dalam berdagang sebagai bentuk perwujudan orang-orang yang jujur itu, kalau kita permisalkan sebagai seorang pedagang, dia harus jujur. Jujur ketika dia menawarkan barang, dia mengatakan barang yang dibawa itu ini yang baik, ini yang kurang baik. Jadi kualitasnya barang-barang dagangan itu Rasulullah contohkan. Dia akan katakan ini kualitasnya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Tidak sebagaimana pedagang kebanyakan. Mencampur yang baik dengan yang buruk. Mencampur yang bagus dengan yang sudah tidak bagus. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tipu-tipu namanya. Nah, Rasulullah dengan sifat jujur ini, dia sudah contohkan bagaimana dalam berdagang pun Rasulullah itu sudah bisa memperlihatkan bagaimana sifat daripada orang-orang yang jujur. Nah, ini juga sebenarnya pelajaran berharga bagi kita untuk meniru dan meneladani sifat jujur yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW.
apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka kejujuran inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi lagi-lagi, apapun profesi kita, membawa sifat kejujuran inilah yang dapat menyelamatkan diri kita. Karena dengan sifat jujur, itu akan menghantarkan ketenangan jiwa, kenyamanan hati kita. Coba kalau kita berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, di bibir kita mungkin enak kita ucapkan. Tapi di dalam hati kita yang berkata sesungguhnya itu menolak. Bahkan itulah yang mendatangkan kemudian rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was. Kenapa? Antara ucapan bibir dengan pembenaran hati kita itu bertolak belakang. Tapi begitu kita jujur terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, maka serta-merta akan mendatangkan yang namanya ketenangan jiwa, kenyamanan hati kita di dalam melakukan apapun. Sehingganya jujur itu merupakan sifat yang mutlak dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, yang harapannya mudah-mudahan kita sebagai umat yang mengaku umatnya juga harus bisa berlaku jujur. Lagi-lagi saya ingatkan, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, mari dengan kejujuran kita lakukan setiap apa yang menjadi kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita. Mutifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, al-amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang terbukti dikawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, bahkan diberikan jaminan bahwa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran. Maka sifat wajib orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah, itulah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam sirah kita sering mendengar bagaimana Rasulullah sejak mudanya sudah diberikan gelar yang namanya Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Dan dia bijak di dalam melakukan atau membuat keputusan-keputusan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah masyarakat jahiliyah sekalipun. Ya, dia benar-benar bisa menunjukkan bagaimana sosok seorang nabi, sosok seorang rasul yang dapat dipercaya. Utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sifat yang ketiga at-tabligh. Sifat wajib bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan at-tabligh, memberikan gambaran kepada kita yang hari ini boleh jadi kita bukan ustadz, bukan ustazah, bukan ulama, bukan guru agama, tetapi melihat daripada sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita menimba ilmu, kita belajar agama, lalu kita memahami, lalu kita mengamalkan, maka ini kewajibannya untuk kita sama-sama menyampaikan kepada orang lain. Khususnya, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Pemahaman ilmu pengetahuan lalu menghantarkan keimanan kita yang kuat, lalu menghantarkan diri kita melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjadi istiqomah, tidak cukup hanya di situ. Tapi bagaimana kemudian ilmu, iman, amal yang kita perbuat itu mampu kita sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan ragu untuk berdakwah, jangan sungkan untuk menyampaikan satu, dua, bahkan kata Rasulullah, satu ayat pun apa yang kita bisa sampaikan.
boleh jadi lewat mulut kita orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya. Utifil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tablik ini bagaimana kita berupaya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jadi tidak menunggu kita menjadi seorang ustadz, ustazah, guru agama, alim ulama, tidak. Tapi apa yang kita bisa sampaikan dalam rangka untuk menebarkan kebaikan. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kita di sekitar kita, apalagi kita sudah memiliki komitmen, kesepakatan di dalam grup kajian community seperti ini, community hasanah seperti ini, ya ini wadahnya sebagai media untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling memberi, saling menerima, saling nasihat menasihati, karena ini memang juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasau bil haq wa tawasau bis sabar. Lalu kemudian yang terakhir, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patonah kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah, bijak dalam menimbang dan mengukur apa yang diperbuat, apa yang dilakukan. Makanya kecerdasan berpikir kita yang diberikan oleh Allah kelebihan melalui akal pikir yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia dilebihkan oleh Allah penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah tegaskan bahwa sebaik-baik penciptaan makhluk itulah kita yang bernama manusia. Salah satunya Allah berikan akal. Akal ini untuk berpikir. Maka kepintaran kita, kecerdasan kita mumpuni, harus kita maksimalkan dan manfaatkan. Satu contoh, orang-orang yang cerdas berpikir dan merenung tentang kehidupan secara terus-menerus. Dia akan tafakur, dia akan merenungi kejadian demi kejadian. Dia akan membaca situasi. Dia akan melihat situasi dan kondisi. Tetapi dengan melihat, membaca, merenungi, mentafakuri, dengan kecerdasan akalnya, lalu dia bisa menumbuhkan rasa keimanan, kemantapan, untuk dia meyakini Allah satu-satunya Rabb, lalu kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kecerdasannya itu dia mampu memanfaatkan akal ini sebaik-baiknya agar dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Salah satu contoh kecerdasan orang-orang yang memanfaatkan akal pikirnya adalah misalnya dunia ini. Dunia ini menurut kita makin hari semakin jauh apa semakin dekat? Kadang orang bingung menjawab. Dunia ini kalau semakin hari semakin dekat atau semakin menjauh, kalau orang-orang yang terjebak kepada hubbud dunya, terjebak kepada cinta kepada dunia yang berlebihan, dia sangka kalau mengejar dunia itu semakin mendekat. Padahal tidak. Semakin hari putaran waktu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, itu berputar terus-menerus, melaju terus-menerus. Usia kita ini bukan semakin bertambah secara nominal, iya, seperti saya. Nanti bulan Desember memasuki usia 50 tahun. Tapi bukan berarti hakikatnya akan semakin panjang. Tetapi hakikatnya semakin berkurang. Nah, dunia sesungguhnya itu semakin hari semakin menjauh. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan dunia ini. Tetapi yang semakin dekat itu adalah akhirat. Nah, terbaliknya orang hari ini yang jauh dikejar terus, yang dekat malah ditinggalkan. Maka kecerdasan berpikir, salah satu contohnya
bagaimana dunia ini jangan menjebak kita. Dunia yang semakin jauh kita kejar mati-matian, sementara akhirat yang semakin dekat justru kita tinggalkan. Nah, mudah-mudahan dengan memaknai keempat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, kita bisa pelan-pelan mencontoh dan meneladani sebagai bentuk penyempurnaan akhlak kita di dalam kehidupan ini. Kita berlaku jujur, kita amanah, kita menyampaikan apa yang kita bisa, lalu kemudian menggunakan akal sebaik-baiknya. Lalu kemudian dalam ayat ini, utifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah sesungguhnya, kata Allah, yang bisa meneladani kehidupan atau sifat-sifat daripada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat ungkapan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini, orang-orang yang dapat meneladani kehidupan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu minimal syaratnya ada 3. Yang pertama adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang tergabung di komuniti Hasanah ini, ukti yang berupaya untuk memperbaiki diri, mempelajari diri, untuk berbenah, berbekal, untuk tidak hanya sekedar duniawi tapi ukhrawinya, itu bekal utamanya adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang yang percaya dengan kedatangan hari kiamat. Jadi dia selalu berpikir ke depan, tidak berpikir hari ini. Kalau berpikir hari ini, dunia itu sesaat, fana dan sementara. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberikan karunia, dia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa ada Malik Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Maka dia meyakini kedatangan hari kiamat, sehingga dengan keyakinan ini dia akan terus-menerus berbekal membenahi diri. Dan yang terakhir, orang-orang yang dapat meneladani kehidupan Nabiullah Muhammad SAW itu adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri baring, dan setiap dalam keadaan kondisi apapun, dia yakin Allah bersamanya. Sehingga dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan, dia sadar betul semuanya dinilai oleh Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu. Dengan demikian, dia sendiri atau orang banyak melakukan kebaikan dan keburukan terkontrol. Benar-benar dia meyakini bahwa dia berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Demikian uktifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini, mudah-mudahan sedikit wawasan, sedikit ilmu, sedikit kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan pencerahan dan tambahan wawasan bagi ukti yang saat ini sedang berada di luar negeri tentunya. Kebanyakan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada ukti semuanya dan selalu bermohon, bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah melindungi dan yang lebih terpenting diistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis sebelum nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.